Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan benda mati dalam ekosistem. Yang keempat, melatih kemampuan observasi dan berpikir ilmiah. Nah, yang berikut ada peta konsep dari materi ini, yaitu yang pertama makhluk hidup dan benda mati, yang kedua pengertian makhluk hidup, yang ketiga ciri-ciri makhluk hidup, yang keempat pengertian benda mati, yang kelima perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati, dan yang keenam contoh dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Makhluk hidup dapat melakukan proses kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang berikut ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu yang pertama itu bernapas. Semua makhluk hidup melakukan pernapasan untuk memperoleh energi. Manusia menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, dan tumbuhan menggunakan stomata. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak baik berpindah tempat maupun tidak. Yang pertama, hewan bergerak dengan berjalan dan terbang. Tumbuh-tumbuhan bergerak, gerak daun dan batang. Yang ketiga, membutuhkan makanan. Makanan diperlukan untuk memperoleh energi, tumbuh, dan memperbaiki sel tubuh. Yang pertama, hewan dan manusia makan makhluk hidup lain. Yang kedua, tumbuhan membuat makanan sendiri atau fotosintesis. Yang berikut, ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup mengalami pertambahan ukuran dan perubahan bentuk. Contoh, kita manusia dari bayi, anak-anak, sampai dewasa. Kalau di tumbuh-tumbuhan dari biji, tumbuhan, dan dewasa. Tumbuhan dewasa. Yang berikut, yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur, sedangkan tumbuhan dengan biji, tunas, dan spora. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup merespon rangsang dari lingkungan, contohnya putri malu menutup daun saat disentuh. Manusia menarik tangan saat terkena air panas. Yang ketujuh, ada pengeluaran zat sisa. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang pertama itu manusia mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh dengan cara mengeluarkan urin dan keringat. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan sisa zat metabolisme dengan oksigen dan uap air. Yang berikut ada pengertian benda mati. Nah, benda mati adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri kehidupan. Benda mati tidak dapat bernapas, tumbuh, atau berkembang biak. Contoh benda mati adalah yang pertama ada batu, air, meja, buku, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ciri-ciri benda mati. Yang pertama itu tidak bernapas. Yang kedua, tidak membutuhkan makanan. Yang ketiga, tidak tumbuh dan berkembang. Yang keempat, tidak bergerak sendiri. Yang kelima, tidak bereproduksi. Yang berikut perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, aspek makhluk hidup, benda mati. Yang pertama ada aspek makhluk hidup bernapas, tumbuhan tidak. Makhluk hidup tumbuhan. Makhluk hidup tumbuh, benda mati tidak.
Makhluk hidup bergerak, benda mati tidak. Makhluk hidup berkembang biak, benda mati tidak. Ya, contoh di lingkungan sekitar antara makhluk hidup dan benda mati, yaitu yang pertama, makhluk hidup ada kucing, pohon mangga, burung, manusia, dan sebagainya. Yang kedua ada benda mati di sekitar kita, yaitu kursi, sepeda, pensil, um, mobil, kaos kaki, sisir, dan masih banyak lagi benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, jadi baik. Nah, jadi baik. Nah, demikian uh, materi tentang makhluk hidup dan benda mati. Sampai jumpa.